Aktivis itu kita mendorong kebijakan. Gesekannya ketika itu dengan pemerintah. Seninya kita bisa membantu masyarakat. Itu menjadi kepuasan dan kebahagiaan sendiri. Di bisnis, saya menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup. Saya bisa nyekolkan anak dua-duanya di luar Lampung. Tapi di dunia politik, memang gesekannya banyak ya. Partai sudah memberikan peluang 30%. Undang-undang memberikan peluang kepada 30%. Perempuannya sendiri yang tidak banyak mempunyai kapasitas, tidak confidence, tidak memiliki kepercayaan diri untuk maju. Persoalannya bukan hanya soal kapasitas, tapi juga isitas. Namanya Diah Darmayanti, aktivis di Provinsi Lampung yang aktif membela hak-hak perempuan dan anak. Kini dia menapaki jalur politik. Jabatannya sebagai Bendahara DPW Partai Amanat Nasional, atau PAN Provinsi Lampung. Sebagai seorang politisi, dia juga akan bertarung di pemilihan umum 2024 mendatang, sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan 8 Lampung Timur. Dia memilih jalur politik, dengan harapan bisa lebih menebar kebermanfaatan, dan memaksimalkan upayanya membantu rakyat, khususnya dalam mendorong kemajuan perempuan di berbagai lini. Berikut profil Diah Darmayanti. Berpolitik lantas maju ke legislatif demi bantu rakyat dan kemajuan perempuan. Dia menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 1974 sampai tahun 1980, di SD Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Lantas pada tahun 1980 sampai tahun 1983 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Rawalaut, Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 1983 sampai tahun 1986 bersekolah di SMA Negeri 2 Gotong Royong, Bandar Lampung. Lantas pada tahun 1986 sampai tahun 1994, dia memutuskan bersekolah di luar provinsi, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ketika di bangku perkuliahan, dia sudah aktif di berbagai lembaga dan organisasi. Sejak tahun 1987 sampai tahun 1990, dia berjibaku sebagai pengurus di Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan di Rode. Di masa yang sama, terhitung sejak tahun 1988 sampai tahun 1990, dia juga aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta. Lantas pada tahun 1988, dia menjadi pendiri Forum Diskusi Perempuan dan Cutnya Din Yogyakarta, dan pada tahun 1992 sampai tahun 1994, sebagai Koordinator Pendidikan dan Pelatihan di Yayasan Anak Merdeka atau Samin Yogyakarta. Hobinya di lingkup organisasi, mendorong nuraninya untuk bisa terus mengembangkan pengetahuan di berbagai bidang. Karena itulah, sejak 1987 hingga sekarang, dia terus aktif sebagai peserta di berbagai pelatihan, bukan hanya taraf nasional, tapi juga internasional. Selain sebagai peserta, sejak tahun 1996 sampai tahun 2019, dia juga aktif sebagai narasumber berbagai isu di lintas daerah se-Indonesia. Sejak lulus SMA, dia memang sudah terlatih mandiri, jauh dari keluarga. Kematangan ilmu dan pengalaman menghantarkannya untuk bisa duduk di berbagai jabatan strategis, bukan hanya sebagai aktivis, tapi juga pebisnis. Sejak tahun 1994 sampai tahun 2016, dia menjabat Direktur Utama PT Yuda Karya Cipta. Tahun 2004 sampai tahun 2007, freelance consultant di UNICEF Indonesia. Tahun 2006 sampai tahun 2011, sebagai panelis atau tim seleksi Ford Foundation Region 2 Indonesia. Pada 2008 sebagai freelance consultant di PT Remdek Swaperkasa Jakarta. Tahun 2010 sampai tahun 2015, Direktur Klinyar Car Wash atau cucian mobil dan salon mobil. Kemudian sejak April tahun 2017 hingga sekarang, dia terus aktif sebagai seorang wirausaha perempuan. Pada 2006, dia sebagai Ketua Tim Seleksi Komisi Perlindungan Anak atau KPAID Lampung. Pada tahun 2000, dia menjadi pendiri Lembaga Advokasi Anak atau Lada Damar Lampung.
dan pada tahun 2001 sampai tahun 2008 dia menjabat Direktur Lembaga Advokasi Anak di organisasi setempat. Berbagai keorganisasian lainnya yang aktif diikuti dia, diantaranya pada tahun 2000 sampai tahun 2008 sebagai anggota Solidaritas Perempuan Jakarta. Tahun 2001 sampai tahun 2006, Koordinator Keuangan of Human Right Care Network, 11 NGO, Provinsi Lampung. Tahun 2002 sampai tahun 2003, Dewan Etik Organisasi Rumpun atau Cutnya Din Yogyakarta. Tahun 2002 sampai tahun 2008, anggota of the Presidium Coalition Involvement of Participation Public Provinsi Lampung. Tahun 2004 sampai tahun 2008, Sekretaris Umum Taruna Merah Putih Lampung. Tahun 2007, founder Children Crisis Center dan tahun 2008 sampai tahun 2014, Bundas Lankers Lampung. Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 sebagai Presidium Nasional Seknas Perempuan Jokowi, dan dia juga sempat menjabat Ketua Seknas Perempuan Jokowi Provinsi Lampung. Selanjutnya pada tahun 2015 sampai tahun 2018 sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum Muslimat Nahdlatul Ulama Lampung. Pada 2016 hingga sekarang sebagai Bendahara Perguruan Paku Banten Indonesia, dan tahun 2016 sampai tahun 2019 menjabat Sekretaris Forum Pemberdayaan Perempuan atau FPPI Provinsi Lampung. Selanjutnya pada 2018 sampai sekarang sebagai Bendahara IKA Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta untuk Provinsi Lampung. Tahun 2016 sampai tahun 2021, Wakil Ketua Petani Perempuan Himpunan Kerukunan Keluarga Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Lampung. Lantas pada 2021 sampai sekarang sebagai Ketua LBH HKTI Lampung. Dia mulai masuk ke dunia politik pada 2016. Sejak saat itu, wanita berhijab yang pernah maju sebagai calon DPD RI dan mendapatkan ratusan ribu suara tersebut telah memegang berbagai jabatan penting. Di antaranya pada tahun 2016 sampai tahun 2018, sebagai Wakil Ketua Bidang Politik DPW PAN Lampung, dan sejak 2020 hingga sekarang sebagai Bendahara DPW PAN Lampung. Di luar PAN, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kaukus Politik Perempuan Indonesia atau KPPI Provinsi Lampung, sejak 2016 sampai sekarang. Berbagai penghargaan telah dianugerahkan pada dia, salah satunya dari Gubernur Provinsi Lampung Syahrudin ZP, yakni sebagai aktivis perempuan pada tahun 2008. Itulah perjalanan hidup dia Dharma Yanti. Sebagai kaum Hawa, dia mampu membuktikan bahwa dia tak kalah dengan kaum Adam, mampu mandiri dan berkiprah di berbagai bidang. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi dari perjalanan hidup seseorang. Saya pada tahun 2009 maju secara pribadi ya, sebagai senator atau Dewan Perwakilan Daerah mewakili Provinsi Lampung. Ketika itu saya aktif sebagai Direktur Lembaga Advokasi Anak. Pada saat maju itu, saya juga sebagai kontraktor, kemudian aktif di banyak NGO. Berangkat dari background, berangkat dari pengalaman banyak di NGO, ada dukungan dari keluarga, saya maju dan alhamdulillah saya mendapat suara di urutan nomor 6 sebanyak 137.272 suara. Saya cukup lama vakum di dunia politik ya. Kemudian setelah pasca tahun 2009, saya tidak lagi aktif di NGO, tidak lagi aktif di dunia politik. Saya concern pada usaha saya. Sehingga ketika saya gagal maju sebagai DPD dengan perolehan suara 137.000 suara itu, akhirnya saya memutuskan untuk konsentrasi di bisnis aja. Dan tidak pernah maju lagi di dunia politik. Kemudian saya gabung lagi, dan karena saya tidak memelihara basis saya dan saya suka mengukur kapasitas saya. Kalau di DPR kan ada ketua saya Bang Irham ya. Akhirnya saya ya di DPRD provinsi aja lah, cukup bagi saya karena tidak harus kemudian ke DPR RI kalau kemudian ukuran kapasitas saya hanya pada sampai di DPRD provinsi. Step by step mas. Satu itu pilihan strategi saya karena pertama nggak ada incumbent. Karena saya memang bendahara dan tidak ada incumbent. Kalau ada incumbent, saya pasti bersaing dengan incumbent. Yang kedua, bahwa Lampung Timur selama 2 periode itu menghasilkan alat jadi perempuan.
2009 sampai 2019 itu menghasilkan 2 caleg perempuan yang jadi dari Lampung Timur. Terus yang ketiga ada banyak keluarga saya di sana. Adik bapak saya tinggal di Sukadana dan beberapa keluarga yang lain juga tinggal di sana, sehingga kemudian saya punya jaringan di sana. Saya juga kemudian aktif sebagai ketua LBH HKTI. Di sana juga ada kawan-kawan HKTI jaringannya, terus ada jaringan Damar Perempuan Timur, kemudian ada Paku Banten juga. Jadi saya menggunakan jaringan-jaringan yang ada. Banyak kawan juga di sana. Pertama dunia aktivis karena saya concern dari sejak kuliah. Saya memang aktif di dunia aktivis. Saya bersama kawan saya yang sekarang menjadi hakim ad hoc HAM ya, SN Laila. Kami sama-sama dari UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, bersama dengan kawan-kawan lain dari UGM dan lain-lain. Kita memang dari tahun 1988 itu menjadi aktivis yang concern terhadap persoalan-persoalan masyarakat dan perempuan. Begitu kan situasinya represif karena zamannya Soeharto. Nah, kami terus kemudian juga bersama kawan-kawan laki-laki dari berbagai universitas kemudian mendirikan, kalau saya sama kawan-kawan masuk RODE namanya, kalau kelompok UII namanya RODE, itu berkolaborasi, berafiliasi dan kawan-kawan dari aktivis UGM dan lain-lain mendirikan forum komunikasi mahasiswa Jogja. Salah satunya saya terlibat di kongres pertamanya, yang kemudian setelah itu muncul SMIT, Andi Arief dan seterusnya. Nah, forum komunikasi mahasiswa Jogja ini menjadi cikal bakal dari munculnya gerakan mahasiswa setelahnya. Nah, karena kami adalah perempuan, kita concern ke isu-isu perempuan di Jogja lagi itu bersama Damaria Pakpahan, UGM, dan banyak lah sekarang aktivis ya, Lela, Yunisa Tiara Hayu yang sekarang yang pernah jadi wakil bupati di Jogja. Kita bikin namanya Cunyadin. Pertama FDPY, Forum Diskusi Perempuan Jogja, kemudian Rumpun, Cunyadin yang sampai sekarang masih ada. Terus kami lulus, selesai, saya sama Lela ke Lampung, kami mendirikan lembaga advokasi perempuan Damar, saya sama Lela. Kemudian Pak Ikram terlibat dan itu. Kalau menjadi aktivis itu walaupun dulu banyak fundingnya, saya kan concernnya di isu anak. Saya juga kemudian dapat gaji sebulannya sih lumayan. Tapi dunia NGO itu bukan dunia untuk mencari duit gitu. Karena di situ ada idealisme. Nah, gitu saya beda dengan sekarang ya. Jadi saya mendapat dana cukup besar setiap tahunnya sampai saya tidak lagi menjadi direktur, dan bisa memberi honor kepada semua staf yang membantu saya. Lagi itu ada Ranti Rasari yang sekarang kerja di Save Children, Dedi Suhendri, Tahura Malagona, itu dulu bantu saya sebagai staf ya, banyak kan dulu ya, ada sekitar 8 atau 9 orang. Nah, tapi karena kebetulan juga saya ini hobinya bisnis, jadi saya membuat di dunia bisnis juga. Jadi cari buahnya saya di bisnis, menyalurkan aspirasi dan fokus saya advokasi masalah-masalah perempuan dan anak melalui NGO. Jadi cari duitnya saya di bisnis, pure bisnis. Saya kebetulan memang bapak saya kontraktor, saya mendirikan perusahaan, punya kantor, punya engineer, saya masuk asosiasi juga menjadi bendahara di asosiasi di Lampung, terus kemudian saya juga mendirikan Karung. Dimulai tahun 2009, tapi saya vakum, konsentrasi di bisnis, dan sekarang masuk lagi di dunia politik karena diajak oleh sebelumnya Mas Prapto dan sekarang Pak Irham. Kebetulan Pak Irham ini ketua Paku Banten, di mana saya juga bendaharanya di Paku Banten. Gitu. Jadi kenapa Pak Irham sama saya bisa berelasi, bisa ini karena dia sahabat bapak saya sudah lama, sahabat paman saya juga, Mang Mukri, saya juga bendahara Paku Bantennya. Jadi kenapa sekarang saya jadi bendahara di dunia NGO ini kan banyak aktivis ya, yang punya idealisme, melakukan banyak aksi dan advokasi, kemudian melakukan aksi-aksi. Tapi menurut saya kalau kita hanya di luar jalur itu tidak efektif. Kita juga harus masuk bagian dari pembuat kebijakan, terutama pada isu-isu perempuan dan anak, karena saya concernnya di situ dan isu masyarakat ya. Ketika bicara isu perempuan dan anak juga itu masalah soal kesehatan, pendidikan gitu. Nah, saya melihat bahwa ketika politik merupakan bagian menjadi candera di mukanya,
kita untuk bisa memberikan aspirasi kita, menyalurkan aspirasi dia, tidak hanya melalui aksi-aksi maupun tulisan-tulisan atau mendorong kebijakan publik, tapi kita juga bisa terlibat di dalamnya untuk membuat kebijakan publik. Nah, saya kepengen ikut andil di dalamnya. Bagaimana bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya, karena kalau saya concernnya di situ. Makanya kalau saya jadi, saya kepengennya di Komisi 5 supaya saya bisa menyalurkan ide-ide saya, pengetahuan saya gitu loh. Aktivis itu kita mendorong kebijakan. Gesekannya ketika itu dengan pemerintah. Tetapi kita kolaborasi, kebetulan kami lagi itu karena ada anggaran, jadi kita mendorong supaya kebijakan buat. Karena ada anggaran, kita nggak minta dana ketika itu. Jadi kita mendorong, kita yang fasilitasi, kita yang membiayai, dari kami tidak minta ke dinas manapun ketika itu, malah kita yang membiayai acara-acara kalau ke Jakarta segala macam. Kita banyak kolaborasinya, gesekannya sedikit, terutama dengan aparat penegak hukum ketika menangani kasus Jenderal Kamil Abdullah maupun pendampingnya korban perkosaan. Tetapi kemudian karena sudah ada kebijakan dari pemerintah, politika terhadap perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, terutama anak-anak maupun Jenderal Kamil Abdullah atau anak yang berhadapan dengan hukum, gesekannya nggak banyak. Seninya kita bisa membantu masyarakat. Itu menjadi kepuasan dan kebahagiaan sendiri. Di bisnis, saya menghasilkan uang. Itu kebutuhan hidup. Saya bisa nyekolkan anak dua-duanya di luar Lampung. Kemudian, saya kebetulan single parent cukup lama ya. Kemudian, saya bisa bikin karos. Secara finansial, alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan saya pribadi gitu loh. Dan menyekolahkan anak sampai universitas. Karena saya lagi tuh bergerak di bidang konstruksi, jadi ya persoalannya kalau ada temuan-temuan aja, kemudian juga ini kekurangan dana sedikit ketika mau bayar tukang atau bayar pegawai, tapi biasalah itu bisnis ada ini ya, ada persoalan-persoalan, tapi bisa saya atasi semua dan saya enjoy. Tapi di dunia politik memang gesekannya banyak ya, terus terang aja gitu loh. Di dunia politik gesekannya banyak, kembali kepada persoalan subordinasi, kembali pada soal kapasitas badan. Jadi dunia politik itu memang tidak hanya cukup kita bicara soal affirmative action ya. Karena ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga pemahamannya. Karena kita berhadapan heterogen dari berbagai background, dengan berbagai pengetahuan, di berbagai kepentingan. Jadi harus bisa memposisikan diri, dan perempuan harus punya kapasitas. Tidak hanya kinerja aja, tidak hanya bisa rajin datang terus bekerja, tapi kemampuan, kapasitas, memanage, kemudian juga bisa mensupport kawan-kawan perempuan lain, mengkoordinir, ini diperlukan agar affirmative action itu bisa terpenuhi. Kalau tidak, ya affirmative action itu hanya pelengkap, itu betul. Partai sudah memberikan peluang 30%, undang-undang memberikan peluang pada 30%. Perempuannya sendiri yang tidak banyak mempunyai kapasitas, tidak confidence, tidak memiliki kepercayaan diri untuk maju. Persoalannya bukan hanya soal kapasitas, tapi juga etikas. Nah itu persoalannya. Makanya kenapa pertarungan antara laki-laki dan perempuan di dunia politik itu pincangnya terlalu jauh. Kenapa laki-laki mendominasi? Ini bukan hanya soal kapasitas, soal confidence, kepercayaan diri. Etikas juga berpengaruh gitu.